fil qiyami. Rabi'u al-qiyamu in qadara ila akhirih. Mungkin saya tidak akan membacakan takbirnya secara keseluruhan karena mungkin terlalu panjang, namun kami akan langsung memaparkan dari apa yang akan kita bahas ke depan. Jadi rukunnya sholat di dalam kitab ini ada 19. Rukunnya sholat ada 19. Yang pertama, rukunnya sholat yang pertama adalah niat, dimana niat itu tempatnya di dalam hati. Maka orang yang mau sholat itu hendaknya harus bisa menghadirkan di dalam hatinya untuk melakukan sholat. Jadi sekali lagi, rukunnya sholat yang pertama niat di hati, dan kita ketika mau sholat harus bisa menghadirkan di dalam hati kita tentang pekerjaan sholat itu, dan bisa diibaratkan seperti apa yang ada di dalam hati tentang pekerjaannya sholat itu dengan cara atau dengan lafaz usolli. Terus selanjutnya, jadi dalam niat ini, kalau dalam kitab ini yang penting di dalam hati itu tiga perkara yang harus dihadirkan di dalam hati. Yang pertama tadi fi'las sholat, pekerjaan sholat, kalau umpama diucapkan dengan cara usolli. Yang kedua, di dalam hati kita juga harus bisa menghadirkan dengan tentang fardiyataha, tentang kefarduannya sholat. Kalau diibaratkan atau dilafadzkan itu dengan lafadz bifardin, dengan lafadz fardu, kalau memang itu sholatnya fardu. Kalau sunat ya berarti sunat. Yang nomor 3 yang harus dihadirkan dalam hati adalah ta'yinaha, penentuan sholat apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus menentukan, karena sholat itu banyak. Kalau umpama wa yu'abbiru anhu bidzuhri, umpama diibaratkan itu dengan misalkan bidzuhri, duhur, atau bin asri, atau asar, maghrib, isya, subuh. Jadi itu sebenarnya itu yang penting di dalam niat, di hati itu yang harus diucapkan. 3 itu. Sekali lagi saya ulang, 3 itu. Yang pertama adalah kita harus menghadirkan tentang pekerjaan salat, sengaja untuk melakukan sholat. Biasanya kalau diucapkan itu dengan usolli. Yang kedua adalah harus menyebutkan atau menentukan tentang kefarduannya, kalau fardu, kalau sunat ya sunat. Yang ketiga itu harus ada penentuan sholatnya sholat apa, zuhur kah, asar, maghrib, isya, atau subuh. Ketika perkara itu tadi sudah ada di dalam hati, maka langsung orang yang mau sholat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ghairu ghafilin anha, dengan tanpa melupakan ketiga perkara tadi. Jadi ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di hati jangan sampai terlupakan, atau kita harus selalu ingat dengan ketiga itu.
Jadi mungkin kalau saya simpulkan, rukunnya sholat yang pertama niat itu sebenarnya mudah lah, artinya nggak terlalu panjang. Jadi lafaz niat itu biasanya kan kalau kita sholat usolli fardhon maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, itu kan panjang gitu ya. Sebenarnya yang penting itu cuma 3 aja, daripada usolli fardhon maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Yang harus disebutkan atau dihadirkan dalam hati itu 3 saja. Yang pertama usolli, berarti usolli harus ya. Terus yang kedua adalah fardu, usolli fardhu. Yang ketiga penentuan sholatnya. Jadi kalau saya simpulkan, bolehlah, cukuplah dengan misalkan kita mengatakan usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Misalkan enggak harus panjang seperti yang tadi usolli fardhu dhuhri. Jadi tanpa menyebutkan misalkan sholat duhur itu kan 4 rakaat, tanpa menyebutkan misalkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, itu enggak masalah, karena yang penting 3 itu usolli fardhu dhuhri, langsung takbir. Begitu juga di hati. Jadi itu 3 itu nggak harus terlalu panjang, karena biasanya apalagi bagi kita mungkin yang kurang khusyuk, agak susah menyamakan takbir dengan niat yang di hati nanti kalau terlalu banyak. Jadi cukup 3 itu aja. Usolli fardhu dhuhri. Kalau misalkan membaca tambahannya itu ya nggak apa-apa, tapi bisa jadi tambahannya itu tidak harus. Makanya di sini dilanjutkan wa yazidu istihdara makmuman. Boleh menambahi untuk menghadirkan jadi makmum. Jadi makmuman atau imaman in kana jama'atan. Kalau memang sholatnya itu dilakukan dengan cara berjamaah. Terus yang kedua, rukunnya sholat takbir ihram, yang mana takbir ihram itu adalah yang dimaksud takbir ihram Allahu Akbar, bukan mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah pada waktu berdiri. Yang keempat, berdiri jika mampu. Walaupun berdirinya kita itu dengan bantuan tali, itu di dalam sholat fardu berdiri harus, karena ini menjadi rukun. Kalau memang kita mampu, walaupun mampunya kita itu dengan tali, atau mungkin kita berpegangan pada sesuatu. Tapi kalau memang sudah tak mungkin betul berdiri, ya apa boleh buat, sholat duduk pun salah dan sebagainya. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam adalah tumakninah. Ketujuh iktidal. Ini saya baca secara singkat saja. Kedelapan tumakninah dalam iktidal. Yang tadi yang keenam tumakninah dalam ruku. Yang ketujuh iktidal. Yang kedelapan tumakninah dalam iktidal. Yang kesembilan sujud yang pertama. Yang ke-10 tumakninah dalam sujud yang pertama. 11 duduk di antara 2 sujud. 12 tumakninah duduk di antara 2 sujud. 13 sujud yang kedua. 14 tumakninah dalam sujud yang kedua. 15 duduk tahiyat akhir. 16 membaca tasyahud pada tahiyat akhir. 17 membaca sholawat kepada Nabi setelah tahiyat fil qu'udi pada waktu duduk. Yang ke-18 salam. Salam yang pertama, yang terakhir adalah tertib.
Jadi itulah rukun-rukunnya sholat. Saya hanya membaca secara singkat seperti saja tadi itu rukun-rukunnya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang dipahami atau perlu ditanyakan, mari kita bahas bersama-sama. Mungkin sampai di sini pembacaan saya. Selanjutnya kami kembalikan lagi waktu kepada pembuka. Tuan baca. Atau mungkin langsunglah kita langsung bahas. Ulang dari 14 itu apa? Yang 14? 14. Yang ke-14